Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 3 kelas E akan mempresentasikan poster yang telah kami buat tentang perbandingan gula pasir, gula jagung, dan juga stevia. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 3. Saya Titania Lelena. Saya Maria Trisintia Wiju. Saya Nabila Agus. Saya Elvi Dinarti. Saya Filia Putri Koyam. Dan saya Fatwa Naura Hapsari. Selamat menyaksikan. Jadi yang pertama adalah gula pasir. Gula pasir adalah disakarida yang terdiri dari glukosa dan juga fruktosa. Nah, setelah kita mengonsumsi gula pasir, tubuh akan langsung memecahnya menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa ini akan masuk ke dalam darah yang akan membuat kadar gula darah meningkat dengan cepat. Jika kita sering mengonsumsi gula dalam jumlah yang banyak, tubuh kita akan mengeluarkan insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Hasilnya lama-kelamaan tubuh kita akan menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Hal ini disebut sebagai resistensi insulin yang bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas dan juga diabetes tipe 2. Ya, jadi meskipun gula pasir ini memberikan energi yang cepat, kita harus berhati-hati agar tidak mengonsumsinya dalam jumlah yang banyak. Gula pasir mengandung kalori dan karbohidrat yang signifikan yang langsung memengaruhi kadar gula darah setelah dikonsumsi dan yang akan meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan lainnya. Baik, gula jagung atau HFCS banyak dipakai dalam minuman kemasan dan makanan olahan. Komposisinya mirip dengan gula pasir, hanya saja fruktosanya lebih tinggi, misalnya 55% fruktosa dan 45% glukosa. Seperti gula pasir, glukosa diserap ke dalam darah dan fruktosa di metabolisme di hati. Selanjutnya, efek gula jagung terhadap tubuh secara umum tidak jauh berbeda dari gula pasir, yaitu menambah asupan kalori kosong dan berisiko bila dikonsumsi berlebihan. Karena bentuknya cair, HFCS atau gula jagung seringkali membuat orang lebih mudah mengonsumsi gula tanpa sadar, misalnya saat mengonsumsi minuman ringan. Dampak kesehatan bagi tubuh, konsumsi gula jagung yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas, resistensi insulin, dan penyakit hati berlemak non-alkohol. Oke, baik, yang terakhir yaitu stevia. Nah, stevia ini adalah pemanis alami yang berasal dari daun tanaman stevia. Kandungan manisnya berasal dari senyawa steviol glikosida yang rasanya manis tetapi hampir tidak mengandung kalori. Berbeda dengan gula pasir, stevia ini tidak dimetabolisme menjadi glukosa sehingga tidak meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Karena itu, stevia sering dianggap lebih aman bagi para penderita diabetes ataupun mereka yang sedang menjaga berat badan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan stevia dapat membantu mengurangi asupan kalori harian yang berpotensi mendukung pengendalian berat badan. Beberapa studi juga melaporkan efek positif stevia terhadap sensitivitas insulin dan bahkan kemampuannya dalam membantu menurunkan tekanan darah. Baik, dari penjelasan teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa gula pasir atau sukrosa dan gula jagung bila dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan kadar glukosa darah, memicu resistensi insulin, obesitas, serta risiko diabetes tipe 2. Nah, sebaliknya, stevia sebagai pemanis alami rendah kalori tidak menaikkan kadar glukosa darah dan bahkan dapat memberi efek positif seperti membantu menurunkan tekanan darah. Dengan demikian, membatasi konsumsi gula serta memilih pemanis alternatif seperti stevia lebih baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.